Halo Sobat Manajemen, balik lagi di Senada. Satu nada, satu cerita. Oke, kali ini ada aku Gia Dan aku Regan. yang bakal jadi moderator hari ini. Yes. Jadi kita udah kedatangan Tamu divisi terakhir ya. Sangat-sangat spesial. Sang bintang selalu datang terakhir. Yes. Oke, mungkin boleh diperkenalkan ada siapa aja dan dari mana? Baik, sebelumnya aku Fitri ya, Rahma Novianti, bisa dipanggil Fitri ya. Aku di sini sebagai kepala divisi Kominfo. Kalau saya Aulia bisa dipanggil Caca. Nah, di sini saya sebagai wakil kepala divisi Kominfo. Oke, aku mau tanya nih, di divisi Kominfo itu ada siapa aja? Boleh nih, Caca. 6 orang dalam satu divisi. Yang pertama itu ada Fit, aku sendiri, Gia, Regan, Ilham, dan Andra. Terus ada tambahan lagi anak magang tiga, itu ada Radit, Fatih, sama Bibi. Tapi mereka udah selesai ya guys? Iya, udah selesai, makanya udah nggak di sini. Tapi mereka ada di sana loh. Di belakang, Di belakang aja. Mereka selalu ikut. Mungkin aku mau tanya-tanya proker yang ada di divisi Kominfo. Disebutin dulu ya. Ya. Nah, itu ada update, It's Your Day, The Lab, Ya. terus habis itu Senada ini. Nah, yang terakhir itu ada video profil. Berapa ya tadi? 5 ya. 5 ya. Ya, Lumayan ya. Ya, Banyak Lumayan. ya. Ini divisi paling banyak proker sih ya. Kenapanya? Apanya? Oke, aku mau nanya nih. Pertama buat seorang update. Itu update itu apa sih tujuan utama dari program kerja update ini? Sama kenapa konsisten mempublikasikan? Kalau HMM update itu tujuannya buat sekedar informasi buat di upload di sosial medianya HMM. Itu ada Instagram, YouTube, sama TikTok. Tujuannya buat kasih informasi apa aja sih program kerja dari himpunan manajemen ini dan kegiatan apa yang selama satu periode ini dilaksanakan. Seperti itu. Konsistensinya itu setiap bulannya kita ada rapat divisi, jadi nanti semacam konten plan per bulannya, jadi per divisinya per bulannya itu ada postingan-postingan seperti itu. Kayak hari besar, terus ulang tahun juga itu termasuk dalam rapat tersebut. Siapa yang ulang tahun di bulan berikutnya. Itu biasanya kalau misalkan kan update-updateannya gitu tuh. Biasanya paling sering update itu di mana? IG atau TikTok? Instagram. Instagram ya. Karena Emang jangkauannya juga mahasiswanya kebanyakan mahasiswa manajemen itu kebanyakan nge-follow-nya di Instagram ya. Biar informasinya tetap tersampaikan kepada mahasiswa. Tapi pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa mager gitu atau males pas giliran jadwalnya bikin HMM update itu? Seharusnya enggak ya, karena itu kan kayak udah tanggung jawabnya kita sebelum bulan itu dan sebelum tanggal itu di post juga kan itu udah tau lah, udah ada planning kan. Harusnya udah jauh-jauh hari jadi nggak ada kata malas. Kalau baru satu malam nah baru malas gitu. kayak pernah nggak sih kayak lupa gitu Wah, untuk itu sih update gitu? biasanya kadang ya, kadang lupa ngecek konten-konten jadi terlewat gitu. Terus aku mau nanya ke It's Your Day. Nah, It's Your Day kan berarti kayak ucapan ulang tahun gitu kan buat anggota internal. Betul. Nah, itu tuh cara dari divisi Kominfo ngolah data kayak misalkan bulan ini nih yang ulang tahun ada si A, B, C itu tuh gimana?
Jadi untuk data-data anggota yang berulang tahun itu nanti dari sekretaris itu nanti membagikan Google Form yang isinya untuk mengisi data diri setiap anggota. Jadi nanti kita tinggal menerima rekapan. Jadi setiap rapat bulanan itu kita mengecek rekapan tersebut yang ulang tahunnya bulan selanjutnya siapa aja ya gitu. Tapi itu ngisi semua nggak? Kemarin Mungkin itu sempat ada beberapa kelewat. ada yang nggak ngisi, jadi kita melewatkan beberapa anggota yang ulang tahun. Maaf ya. Nah, dari Ijori ini gimana sih konsep pelaksanaannya sama dampak yang mau dicapai sama Ijori ini itu apa? Ya sebenarnya sederhana ya, kita tuh pengen setiap anggota itu merasa dihargai di waktu mereka lahir. Nah, nggak cuma dari teman, dari apa namanya, ormawa itu juga mengucapkan kayak ulang tahun, karena itu tuh dari ucapan itu tuh ucapan kecil tapi itu pasti bermakna buat mereka. Jadi biar mereka merasa wah di himpunan ini tuh merasa kekeluargaannya apa? Dengan ucapan itu ya, ucapan ulang tahun. Iya. Siapa tahu dari yang ulang tahun itu ada info makan-makan kan Iya, bisa betul. gitu, ya. Info makan-makan. Kemarin siapa ya habis ulang tahun ya? Aul, Aul sebelah makan. aku nih. Sebelah ini juga nih. Ini habis ulang Bauca, tahun. Bauca, Iya. sebelum Paul, Bauca. Sebelum bauca. Oke, aku paling lanjut ke The Lab. Mungkin bisa nggak sih dijelasin sedikit The Lab tuh apa? Jadi The Lab itu adalah pelatihan desain. Nah, itu biar orang-orang tuh bisa apa namanya, mengekspor banyak desain, nggak cuma dari Canva, dari itu kan nggak semuanya kan bisa desain. Yang mau belajar kemarin itu bisa itu. Tuh. Gitu Mbak. Iya, iya. Nah, pas ngajarin anak-anak The Lab ini mendingan langsung ngajarin software yang berat. Terus contohnya kayak kemarin itu kan ada Affinity. Affinity. Apa langsung ke Canva dulu aja nih yang masih ringan-ringan. Nah, itu kan tadi kan softwarenya berat, terus Affinity kan. Nah, kebetulan Affinity itu baru diakuisisi sama Canva. Jadi menurut aku itu Affinity juga softwarenya sedikit ringan karena ya 11-12 sama Photoshop, terus yang satu itu kan namanya AI. ya sama AI, Adobe Illustrator. Nah, itu. Jadi kayak enak lah buat belajar pemula-pemula gitu. Jadi ramah buat pemula ya. Iya. Kenapa sih milih Affinity buat di pelatihan desain ini? Nah, kenapa milih itu? Kebetulan aku kerjanya. Yap. Nah, Makanya kalau aku kerjanya, kenapa aku milih Affinity? Karena waktu kemarin bulan Desember Januari itu Affinity kan emang baru-baru banget diakuisisi sama Canva. Nah, tadinya sebenarnya sebelum itu Affinity itu udah ada, cuma kan berbayar. Nah, waktu udah diakuisisi sama Canva itu bener-bener gratis. Jadi mungkin banyak orang yang ingin belajar Affinity kan karena baru ya. Jadi kayak siapa tahu banyak gitu. oke, selanjutnya ada senada nih yang lagi kita Jalannya. jalani. Oke. Buat senada tuh strategi dari Kominfo buat nentuin topik sama milih narasumbernya itu biar tetap menarik sama relevan. Itu gimana sih? Sebenarnya kalau senada itu kita lebih ke pengenalan per divisi aja sih, kayak di himpunan tuh ada divisi apa aja, terus dari program-programnya tuh ada apa aja gitu kan. Lebih ke jelasin tujuan sama detailnya kegiatan dari setiap divisi gitu. Dan untuk kreatif kan juga ada senada sama dosen ya. Ya. Itu mungkin
lebih mengenalkan apa itu manajemennya sendiri, terus program-program di manajemen itu apa aja gitu. Kemarin sempet podcast sama Pak Bima, itu wakil dekan 3, menjelasin program sama eh, tentang tugas-tugas akhirnya mahasiswa manajemen seperti itu. Terus kan pasti di senada kita semua nih dari Kominfo pasti kebagian untuk jadi moderator gitu kan. Gimana sih nanganin kalau misalkan dari divisi lain itu misalkan kayak grogi atau kayak bikin awkward banget, itu dari kalian bakal ngelakuin apa? Ini record kan. Bakal ngelakuin kayak apa sih Mbak? Oh, yang pasti pertama ketawa dulu pasti. Ya kita bikin chemistry dulu sih, kayak kita setiap moderatornya nanti kita bakal diajak ngobrol-ngobrol dulu kayak di luar materi senada ini, nanti kayak membangun suasana dulu. Nanti setelah itu kita mencoba beberapa pertanyaan untuk dijawab gitu. Selanjutnya aku mau tanya sama proker yang terakhir, video profil. Enggak apa-apa, Mas, lewat aja. Kalau lewat Ulang lagi ya gue ya. Ya, ulang. Oke, selanjutnya aku mau tanya sama proker yang terakhir nih, ya video profil. Kenapa video profil ini dianggap media yang paling efektif buat ngenalin visi misi sama kultur dari HMPS manajemen ini? menurut kami kayak video profil itu menjadi media brandingnya himpunan setelah kita demisioner. Nah, karena jadi menurut kami itu video profil menjadi salah satu media yang sangat-sangat efektif buat brandingnya himpunan manajemen S1 setelah kita demisioner. Kayak kita tuh di video profil itu nggak cuma tentang Nah, menurut kami video profil itu menjadi media branding yang sangat-sangat efektif karena mampu menampilkan identitas himpunan manajemen S1 secara lebih nyata. Nah, melalui video itu tuh audiens tidak hanya membaca visi dan misinya, tetapi juga bisa melihat langsung kegiatan, terus proker-proker yang ada di himpunan manajemen S1 yang serta sangat yang dimiliki anggota, maksudnya kayak anggotanya kalian bisa lihat ya. Contoh Kominfo. Nah, kayak gitulah kurang lebihnya. Oke, kan dari perjalanan video profil nih, dari bikin skrip, kita tag video, terus nanti ada ngedit. Nih, bagian mana yang paling paling bikin pusing gitu? Sebenarnya kalau bikin pusing itu lebih ke tagnya sih, karena kan harus mengumpulkan anggota ya. Mengumpulkan Itu manusia-manusia. mengumpul manusia-manusia yang ada yang sibuk, ada yang susah diatur, jadi harus banyak bersabar. Terus kalau editing sih menurutku masih mending sih daripada nge-tag video ya. Betul. Karena kalau editing itu bisa dipegang satu orang, jadi Iya. satu otak gitu loh. Tapi kalau tag video kan ada beberapa otak yang harus menggabungkan ide-ide dari anak-anak lain seperti itu. Dari semua divisi mana sih yang paling lama itu buat tag videonya? Nah, ini bisa dijawab guys. Apa tadi? Sosmas. Kenapa tuh kalau boleh Kenapa tahu? tuh? Karena itu beda hari. Jadi ada salah satu anggota ya. Iya. Itu tuh waktu pertama nggak datang ya, Mbak. Hmm. Gitu.
Habis. Habis guys sama Kominfo. Sudah apa ya? Kan schedule akan padat. Yang penting informasinya, Bro. Ya. Wis, kalau kalian mau tahu tentang Kominfo nih, teman-teman yang nunggu, siapa yang nunggu? Inilah Kominfo. Kominfo. Kita hot. Ya, tetap. Oke, itu dia sedikit bincang-bincang kita bersama divisi Kominfo, Divisi kita sendiri. divisi kita sendiri. Oke. Jadi sampai jumpa di periode berikutnya. Bye bye. Yang request dulu ora. Masukin lah.